Dani Alves bakal senang jika bisa bertahan di Barcelona. Dani Alves bicara soal masa depannya. Bek sayap veteran tersebut mengungkapkan keinginan untuk bertahan dengan Barcelona di musim depan. Pemain berkebangsaan Brasil itu kembali di musim dingin tetapi kontraknya habis di musim panas dan belum jelas apakah Barcelona akan menawarkan pembaruan. Alves mengatakan dia tidak khawatir tentang situasi itu tetapi akan senang untuk melanjutkan di Camp Nou untuk musim berikutnya. Saya hidup dengan intens setiap hari, tanpa berpikir lebih jauh karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti adalah saya ingin melanjutkan karena di sini saya berada di rumah, di klub dan di tim yang harus saya perjuangkan selama 5 tahun untuk kembali. Dan saya berpikir saya dapat terus berkontribusi, tetapi itu tidak tergantung pada saya, dan saya juga tidak terlalu khawatir, katanya. Misi saya adalah datang ke sini dan menunjukkan apa yang bisa saya sumbangkan. Saya bukan salah satu dari mereka yang berpikir bahwa untuk seluruh karir saya dan untuk semua yang saya menangkan, saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, tidak. Saya selalu berpikir saya harus membuktikan nilai saya tidak bisa melakukan apa-apa selain memberikan diri saya 200% untuk klub yang saya cintai dan cintai dengan gila. Tapi terserah mereka untuk memutuskan, saya tahu di mana saya berada dalam hidup dan karir saya, tetapi saya juga tahu apa yang saya miliki di dalam. Dan saya pikir orang yang tidak memiliki saya kalah. Saya menaikkan tingkat itu bukan kesombongan tetapi pengetahuan diri. Jika Barcelona ingin saya memperbarui kontrak, saya senang. Jika Anda tidak mau, terima kasih banyak dan saya akan terus membela klub ini sampai mati dimanapun itu lanjutnya. Robert Lewandowski tidak senang dengan tawaran kontrak baru Bayern Munich. Barcelona siap baja. Robert Lewandowski dikabarkan tidak senang dengan tawaran kontrak baru dari Bayern Munich sehingga memicu keinginan Barcelona untuk membajak striker senior asal Polandia itu. Kemarahan Lewandowski dengan Bayern terus meningkat. Dilansir dari Sport, ia masih belum bisa mencerna tawaran kontrak yang mengecewakan yang dibuat oleh klub kepada agennya Pini Zahavi. Lewandowski kabarnya tidak senang dengan durasi kontrak dan besaran gaji yang ditawarkan di atas meja negosiasi. Lewandowski pernah menyatakan di publik kalau dia merasa bugar untuk bersaing di level teratas selama 3 tahun lagi hingga dia berusia 36 tahun. Dilansir dari Tribal Football, Zahavi akan bertemu dengan Bayern dalam beberapa hari mendatang untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Lewandowski memiliki kontrak hingga tahun 2023 dan pihak Bayern menawarkan perpanjangan 1 tahun lagi sehingga sang striker akan bertahan hingga tahun 2024. Mereka tampaknya akan mempelajari kemungkinan untuk memberi tambahan tahun kedua. Dengan situasi tersebut, Azulgrana harus menunggu perkembangan transfer Lewandowski. Meski begitu, mereka siap menampung sang superstar jika pada akhirnya akan meninggalkan Bayern. Tiga poin pembicaraan jelang Barcelona versus Celta Vigo. Pertandingan berjalan dengan keras dan cepat di Barcelona saat La Liga hampir berakhir. 3 pertandingan tersisa hingga akhir musim, dan tim Katalan akan menghadapi Celta Vigo pada hari Selasa waktu setempat. Celta duduk di urutan ke-11 di klasemen Liga, 11 poin dari degradasi dan 10 poin dari 1 tempat di Eropa. Cukup adil, mereka adalah tim papan tengah musim ini yang menunjukkan janji pada kesempatan tetapi berjuang untuk mempertahankan konsistensi. Pasukan Eduardo Coude juga hanya kebobolan 38 gol dalam 35 pertandingan Liga, mencetak 41 gol. Rekor pertahanan mereka sangat mengesankan dengan 13 clean sheet dan hanya kebobolan lebih dari 1 gol per pertandingan. Tidak akan mudah bagi tim Xavi untuk pergi dengan 3 poin pada hari Selasa. Sejujurnya pertandingan melawan Celta tidak pernah mudah bagi Barcelona. Barcelona akhirnya mengumpulkan 2 kemenangan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak tersingkir di Liga Eropa. Terpleset di pertandingan mendatang bisa menghancurkan semangat tim, tetapi kemenangan bisa membawa mereka kembali ke mentalitas pemenang. Berikut 3 poin penting sebelum laga Barcelona versus Celta Vigo. Kurangnya insentif yang tepat. Sepak bola adalah olahraga di mana jarang ada permainan yang dimainkan tanpa tujuan. Tim-tim papan atas terus-menerus bersaing memperebutkan gelar dan mengamankan kualifikasi untuk kompetisi elit seperti Liga Champions. Sementara itu, tim yang berada di posisi lebih rendah bermain dengan intensif untuk menyatukan kapal mereka dan menghindari degradasi. Sangat jarang permainan dimainkan tanpa ada tim yang dipertaruhkan. Namun itulah situasi dalam bentrokan hari Selasa. Celta Vigo ditempatkan tepat di antara 2 ujung mereka. Namun itulah situasi dalam bentrokan hari Selasa. Celta Vigo ditempatkan tepat di antara kedua ujung meja.
Tidak mungkin bagi mereka untuk secara realistis lolos ke Eropa, juga tidak mungkin bagi mereka untuk terdegradasi secara matematis. Hasil melawan Barcelona tidak mempengaruhi musim mereka dengan cara apapun. Demikian pula Barcelona juga paling tidak terganggu oleh hasil di Camp Nou. Pasukan Xavi mengamankan kualifikasi UCL dengan kemenangan tipis mereka atas Real Betis dan tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimainkan di Liga. Mereka memang ingin mengamankan tempat kedua dalam tabel untuk mengunci jalan mereka ke Piala Super Spanyol, tetapi dengan Sevilla dan Atletico Madrid sama-sama terlihat dalam performa yang kurang meyakinkan, itu tidak terlalu sulit. Dalam pandangan positif, kurangnya tekanan pada pemain dapat mengeluarkan yang terbaik dari mereka dan menciptakan malam sepak bola yang ajaib di Camp Nou. Namun ada kemungkinan yang sama besar dari permainan yang kering, membosankan dan lambat dengan tidak ada pihak yang termotivasi untuk mengejar 3 poin. Ansu Fati, Real Deal. Sejak debutnya di usia 16 tahun, Ansu Fati telah terbukti memiliki insting mencetak gol. Kemampuannya untuk membobol gawang sangat sempurna karena ia tampaknya memiliki cara yang alami dengan bola. Sementara pemain top dari klub di seluruh dunia bekerja keras selama 90 menit dan bekerja keras untuk menemukan gol melawan Real Betis. Pemain muda itu mengulangi aksi heroiknya di babak kedua. Setelah masuk menggantikan Ousmane Dembele, Fati bahkan tidak membutuhkan waktu 1 menit pun untuk memberikan pengaruhnya. Hanya dengan gerakan kedua, talenta kelahiran Guinea-Bissau tersebut juga berhasil mengalahkan kiper Betis yang membuka skor pada malam itu. Barcelona akan membutuhkan sesuatu yang istimewa dari Fati untuk mendapatkan yang lebih baik dari pertahanan tangguh Celta Vigo. Rotasi berlimpah untuk Xavi. Barcelona versus Celta Vigo adalah pertandingan di mana hasilnya akan berdampak minimal pada klasemen Liga. Xavi dapat menggunakan starting 11 yang benar-benar baru pada malam itu, dengan pemain seperti Riqui Puig diberi kesempatan di lini tengah. Di sepertiga akhir, pemain seperti Martin Braithwaite, Luuk de Jong, dan Adama Traore bisa bersaing untuk mendapatkan tempat dan berharap mendapatkan kesempatan untuk tampil mengesankan. Sementara langkah seperti itu tidak diragukan lagi akan memberi para starter Barcelona istirahat dan juga sangat layak. Itu juga akan memberi pemain pinggiran kesempatan untuk masuk ke dalam rencana Xavi untuk musim depan.